Oke, selamat siang. Kembali lagi di UTJ Murai Channel. Siang ini kita akan bertandang ke tempatnya Pak Heri Trianto. Ini tetangga kita. Jadi kita akan mencari ilmu, curi-curi resep. Oke, ikuti, simak terus. Oke, selamat siang. Hari ini kita bertandang ke tempatnya Pak Heri. Ya, ini Pak Heri. Saleh, Pak. Heri. Pak Heri Trianto. Boleh dikenalkan dulu, Pak? Nama, siap, asal-usul beternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Trianto, owner dari Hesa Beet Farm Yogyakarta yang ada di Dusun Kalongan, ya. Desa Telogwadi, Melati, Sleman. Jogja ya, Pak? Yogyakarta. Ya. Perkenalkan tadi udah, kemudian kita awal berternak di 2011. 2011. Lumayan senior. Dari Kenari ke Murai Batu, kemudian mengembangkan sayap ke Cak Rowo dan Branjangan. Ya, Kenari juga masih jalan, cuman sekarang di sini habis. Kenari udah tak geser ke perawat saya. Saya fokus ke Branjangan, Murai dan Cak Rowo. Untuk murainya itu lapangan sama ekor panjang ya, Pak Heri? Ya, jadi ada khusus lapangan, ada memang dari induan-induan prestasi yang memang sudah prestasi di lapangan. Kemudian ekor panjang, kemudian ekor panjang lapangan. Wow, istimewa. Jadi ada pernah kita segmen ya, Pak? Ya, jadi ekor panjang tidak hanya panjang saja, ya, benar, tapi juga bisa kita bawa ke lapangan. Ya. Ya, dimana kita kan sekarang udah mulai rame nih gantangan-gantangan ekor panjang ya. Nah itu, jadi kita sudah menyiapkan materi tersebut gitu. Bagi wali siswa yang pengen trotolan ekor panjang, materi gantangan, hubungi Pak Heri. Nanti nomornya saya kasih di sini. Insya Allah, siap. Udah terbukti ya Pak Heri? Sampun, sudah. Kemarin kita poin di kuliner itu juara 3. Kemudian di mana Piala Bupati di Bantul ya. Di Gabusan itu Bupati Cup itu juara 3 juga. Ya. Karena yang dinilai kan tidak hanya beda dengan ekor pendek ya, lebih ke exo ya, lebih ke gaya. Kalau di ekor panjang nilai paling utama paling besar ada di gaya. Ya, Pak. Kemudian ngikuti yaitu durasi, kemudian variasi lagu, sama volume. Ya, itu. Siap. Oke gitu. Jadi ini ada pertanyaan untuk Pak Heri setelah kita berkenalan. Pertama kita akan membahas tentang cara mencegah murai batu agar tidak ciak bulu. Jadi ciak bulu itu menjadi misteri, menjadi momok bagi para pemain, Pak. Bagi para breeder juga demikian. Karena ciak bulu itu kan kasus banyak juga, Pak. Betul. Yang sudah terjadi. Nah, sebelum kita mencari obat, alangkah baiknya itu sebenarnya kita mencegah jangan sampai terjadi. Ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, nah, jadi kalau mencegah agar tidak ciak bulu menurut Pak Heri itu gimana, Pak? Sepengetahuan saya ya, mungkin di luaran sana juga sering dibahas juga ya, tapi sepengetahuan saya, apa yang saya alami ya, itu kalau kita rawatan dari nol, artinya dari nol itu kan trotolan ya, anakan di usia mandiri, ya jangan memberikan pakan yang over. Oh, ya. Malah over itu nggak baik, Pak? Over nggak bagus. Apapun yang berlebihan. Walaupun dia masa pertumbuhan itu tumbuh di mana kan begitu. Kalau dari loloan sampai dia mandiri, dorong ekor selesai, ya itu pertumbuhan. Pertumbuhan ada di bulu, kan begitu. Kemudian tingkat kecerdasannya dia tergantung dari induannya satu, kedua makanan yang diasup. Ya, pendukungnya adalah suplemen. Kan begitu ya, bukan obat ya, suplemen, vitamin. Jadi begitu, seperti kita butuh vitamin C. Betul. Manusia kan juga begitu ya, burung juga begitu. Untuk menunjang itu apa? Kecerdasan otak deh ya, dari mana kan gitu, jadi bisa dicari kan. Mungkin dari omega 3, minyak ikan, berbagai macam merek ya, khusus untuk minyak ikan. Ada yang mahal, ada yang murah. Satu suplemen madu dan sebagainya. Nah, silahkan bereksperimen, dan kalau kita pengen tahu manfaat dari masing-masing ya belajar.
buka di Google, searching manfaat madu, manfaat minyak untuk burung apa. Ya, di situ maka dari situ maka kita bereksperimen ke burung kita bagaimana. Jadi gini Pak Heri, ilmu itu di YouTube, di Google banyak sekali yang membahas. Cuman orang malas. Orang malas. Pengennya tanya langsung dijawab dan itu langsung selesai. Oh, tidak. Murai mainnya nggak segampang itu, segampang itu. Susah. Jadi ada beberapa teori yang kita praktekkan kadang malah tidak jadi, ya kan Pak, malah gagal. Ada beberapa teori B katakanlah malah jadi. Nah, tergantung style kalian, tergantung kenyamanan kalian dalam bermain murai gitu kan Pak. Betul. Jadi kembali lagi ke materi awal, tiak bulu ya. Tiak bulu itu kan salah satunya apa ya, Mas? Burung tersebut kurang protein, di mana pada waktu pola makan di awal kelebihan protein, sehingga kembali lagi ke rawatan orang lain yang merawat tidak tahu bahwa pola makannya seperti ini. Kadang-kadang kan kita beli burung ini makanannya apa saja, berapa jumlahnya kan begitu ya. Nah, tidak disampaikan sehingga dia ngasih makannya kurang, maka dia mencari protein dari bulu. Karena bulu itu salah satunya sumber protein tinggi ya. Satu itu, kedua bisa terjadi karena drop atau kalah mental. Pak, kalau kalsium Pak, kekurangan kalsium, makanya kan di bulunya itu kan ada putih-putih, mungkin itu kalsium dari dia. Nah, jadi cara kita mencegah itu kalau bisa dari trotol sudah kita genjot kalsium. Jadi gini, kalsium itu bisa terserap maksimal ya, itu apabila terpapar vitamin D. Oke. Ya. Siap. Jangan salah. Kita ini udah agak jauh ya. Sains. Ya, jauh. Artinya begini, step by step. Ya, tadi dia seperti itu. Drop ya, jangan di jejerke atau sejajarkan dengan burung-burung tua dewasa. Jangan, harus terpisah. Kan begitu. Kalau kalah mental ya salah satu. Iya, benar. Jadi lingkungan juga harus mendukung. Lingkungan harus mendukung. Kalau kita memang pelihara anakan, ya jangan dicampur dengan dewasa. Iya. Nah, kemudian kalah ya Pak mental. Ya, salah satu kalsium. Kalsium itu kan sebetulnya apa? Untuk penyerapan, apalagi untuk anak-anak. Anak-anak adalah untuk pertumbuhan tulang. Ya, kemudian apalagi bulu. Ya. Bulu. Nah, kalsium akan terserap secara maksimal bila mana dia terpapar vitamin D. Berarti butuh penjemuran. Kalau tidak bisa, kan ada vitamin D yang bisa lewat air minum. Bisa diberikan secara berkala. Kan begitu. Alternatifnya kan seperti itu. Kadang wah tidak ada panas, tidak ada ini, nggak bisa jemur. Ya, kalau kita nggak siap tentang itu ya kalah. Jadi suplemen memang harus disiapin. Wah, wajib. Ya kan? Dari luar dapat, dari dalam dapat. Betul. Karena apa? Burung ini kita pelihara bukan mencari sendiri. Di alam liar jangan disamakan dengan di alam liar. Banyak yang mengatakan bahwa burung murai di hutan karena nggak butuh vitamin. Ya kita harus merubah paradigma itu. Ini kita kurung Mas, ini kita kurung. Mana mungkin dia akan makan kalau kita nggak ngasih makan. Sedangkan makanan yang kita kasih hanya itu saja. Betul nggak? Betul. Jangan samakan itu. Jangan. Kalau ada orang yang berpikiran seperti itu, salah. Dolannya kurang aja. Itu tadi kan pembahasan tentang cara mencegah Pak. Jadi mencegah itu bisa dari suplemen vitamin dari kecil ya kan, terus mencegah dari lingkungan murai dewasa biar mentalnya tidak terkena ya kan Pak Heri, biar tidak drop, tidak ngelowo. Nah, setelah itu cara mengatasinya jika burung murai batu itu sudah ciak bulu Pak Heri. Cara mengatasinya ciak bulu itu ada beberapa trik ya sebetulnya, baik jantan maupun betina. Tinggal ciaknya apa? Ciak bulu dada, ciak bulu ekor, sayap. Nah, itu apa namanya? Ketika sudah terjadi hal tersebut, maka harus disendirikan. Ya, harus disendirikan. Betul, harus diisolasi. Ya, diisolasi. Terus kemudian kita mandikan dia secara terus-menerus. Artinya terus-menerus adalah rutin. Dengan rendaman air sirih. Ya, kita ambil sirih ya. 5 atau 7 lembar. Kemudian kita rebus. Begitu
airnya mendidih, maka kita matikan. Oke. Setelah dingin, baru kita semprotkan ke burung tersebut sampai basah kuyup. Nah, manfaat dari daun sirih itu apa, Pak? Itu kan salah satunya kan antibiotik ya. Antibiotik alami. Kedua juga ada rasa pahitnya, ya, sehingga dia untuk sungkan untuk menggigit dari bulu tersebut. Benar. Nah, itu dari luar. Kalau dari dalam ada yang namanya AP, anti peradangan ya, seperti ini. Ini antibiotik juga, Pak? Ini antibiotik juga. Ini kita berikan lewat makanan dan air minum. Ya, misalnya jangkrik, yaudah kita tetesi ini 5 tetes, aduk, kemudian berikan. Terus kemudian ke air minum. Air minumnya harus matang ya. Air minum matang atau air mineral kita berikan 10 sampai 15 tetes itu tiap pagi. Nanti sore kita ganti air putih. Ya, karena daya kerja obat itu kan cuma 6 jam ya. Iya. Bila lebih dari itu kan sudah nggak ini lagi. Nggak efisien ya, Pak? Ya, itu. Nah, kapan selesainya sampai dia sembuh. Oh. Ya, ketiga, siap. Kalau punya polier panjang, umbaran, masukkan di situ dan sediakan bak mandi. Dilepas saja ya, Pak? Dilepas saja. Atau kandang ternak yang sendiri begitu. Itu buat mengurangi stres mungkin ya. Betul. Itu saja. Yang penting rutin loh. Ya harus sabar memang karena semuanya tidak instan. Iya, ya, benar. Tidak instan. Harus melalui proses, bosku. Betul. Itu beberapa alternatif untuk menanggulangi atau untuk mengobati apabila sudah terjadi. Iya. Terus ada lagi tambahan dari UTC itu, kalau sudah terlanjur ciak bulu bisa dikasih lidah buaya pada bagian yang diciak seperti sayap, itu kita pegang, kita oles saja lidah buaya selama seminggu. Stres nggak masalah, yang penting dia nggak ciak dulu, Pak. Kalau saya loh, biasanya saya kasih itu lidah buaya karena lidah buaya itu pahit. Jadi buat dia nyucuk lagi itu sungkan, Pak. Ya, kadang kan kita cari lidah buaya sulit ya. Iya. Karena nggak semua orang punya, ya. Kadang kita juga nggak nanam. Tapi kalau cari sirih gampang nggak? Iya, sirih. Ya mana yang lebih ada di sekitar kita, gitu. Ada juga produknya itu namanya Nopik. Kalian bisa beli di Shopee, tapi itu agak mahal, Pak. Gitu. Kalau ini murah ya? Murah. 20.000 nih. Dan nanti kalau mau order obat-obatan di sini, Bos. Siap. Kita menyediakan vitamin organik dan kimia juga ada. Dan ini sudah diaplikasikan di kandang ternak Pak Heri. Alhamdulillah. Jadi sudah rekomen ya Pak Heri? Ya, alhamdulillah sudah banyak yang memakai juga ya. Oke, gitu dulu teman-teman. Itu tadi cara mencegah dan mengatasi murai batu ciak. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.